video ini saya akan membahas tentang faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer atau IMK. Pertama, saya akan menjelaskan tentang saluran input dan output yang berkaitan dengan indera manusia dalam IMK. Interaksi antara manusia dan komputer terjadi melalui indera manusia seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Untuk input, manusia memberikan perintah ke komputer melalui mata saat melihat informasi, tangan saat mengetik atau menyentuh layar, telinga saat menerima informasi suara. Sedangkan untuk output, komputer memberikan respon melalui tampilan visual seperti teks, gambar, dan warna atau suara seperti notifikasi atau alarm dalam getaran sebagai respon sentuhan. Contoh nyata saat kita menggunakan handphone, kita melihat pesan di layar, mendengar notifikasi, dan menyentuh layar untuk membalas pesan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi manusia dan komputer terjadi secara dua arah dan melibatkan indera manusia secara langsung. Yang kedua, perbandingan kecakapan manusia dan komputer. Manusia memiliki kemampuan berpikir, kreativitas, serta dapat memahami emosi dan situasi. Manusia juga bisa mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki. Sedangkan komputer memiliki keunggulan dalam kecepatan, ketelitian, dan kemampuan mengelola data dalam jumlah besar tanpa mengalami kesalahan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika manusia diminta menghitung angka dalam jumlah besar, tentu membutuhkan waktu yang lama dan bisa terjadi kesalahan. Namun komputer dapat melakukannya dengan cepat dan akurat. Sebaliknya, dalam hal kreativitas seperti membuat desain, menulis cerita, atau memahami perasaan seseorang, manusia jauh lebih unggul dibandingkan komputer. Yang ketiga, memori pada HCI. Dalam Human-Computer Interaction, memori membantu pengguna memahami dan menggunakan sistem dengan mudah. Jenis-jenis memori. Yang pertama ada sensorik, dari indera, contohnya lihat notifikasi. Yang kedua jangka pendek, yaitu sementara terbatas, contoh kode OTP. Yang ketiga jangka panjang, yaitu lama, contoh ingat cara pakai aplikasi. Proses memori terbagi atas 3, yaitu encoding menerima informasi, storage menyimpan, dan retrieval mengambil kembali. Contoh ikon aplikasi mudah dikenali, autofill dan riwayat pencarian, dan notifikasi sebagai pengingat. Yang keempat, pemecahan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menghadapi berbagai masalah yang harus diselesaikan. Dalam hal ini, komputer berperan sebagai alat bantu. Manusia bertugas untuk berpikir, menganalisis, dan menentukan solusi. Sedangkan komputer membantu dalam proses perhitungan dan pengelolaan data. Contoh, saat menggunakan Google Maps, sistem akan memberikan beberapa pilihan rute. Namun, manusia tetap memilih rute yang dianggap paling sesuai dengan kondisi, seperti kemacetan atau jarak. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dan komputer bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, keterampilan atau skill, yaitu setiap manusia memiliki keterampilan yang berbeda-beda dengan menggunakan teknologi. Ada pengguna yang masih pemula dan ada juga yang sudah mahir. Contohnya, pengguna pemula biasanya membutuhkan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan pengguna yang sudah ahli membutuhkan fitur yang lebih lengkap dan kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa sistem harus dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna. Yang keenam, kesalahan atau error. Kesalahan bisa terjadi baik dari manusia maupun dari sistem. Contoh kesalahan manusia, salah mengetik atau salah memilih menu. Sedangkan contoh kesalahan sistem, yaitu bug pada aplikasi atau error pada program. Karena itu, sistem harus dirancang agar dapat mencegah dan mengatasi kesalahan. Contoh nyata, saat kita ingin menghapus file, biasanya muncul konfirmasi seperti, apakah Anda yakin? Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan yang tidak diinginkan. Selain itu, pesan error juga harus jelas agar pengguna tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketujuh, model mental. Model mental adalah cara manusia memahami dan membayangkan cara kerja suatu sistem.
Jika sistem dirancang sesuai dengan cara berpikir manusia, maka pengguna akan lebih mudah memahami dan menggunakannya. Contoh, ikon tempat sampah biasanya digunakan untuk menghapus file, dan ikon gacha pembesar digunakan untuk mencari. Hal ini membuat pengguna langsung memahami fungsi tersebut tanpa perlu penjelasan. Namun, jika desain tidak sesuai dengan kebiasaan manusia, maka pengguna akan merasa bingung dan sulit menggunakan sistem. Yang kedelapan, psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berpikir, memahami, dan mengambil keputusan. Dalam IMK, psikologi kognitif sangat penting untuk memahami bagaimana pengguna menerima dan memproses informasi. Contohnya, manusia lebih mudah memahami informasi dalam bentuk gambar dibandingkan teks yang panjang. Selain itu, warna juga memiliki arti tertentu. Warna merah yang sering digunakan untuk menunjukkan kesalahan atau peringatan. Dengan memahami psikologi kognitif, sistem dapat dirancang agar lebih mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Yang terakhir adalah desain sistem interaktif. Sistem yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, seperti mudah digunakan, nyaman, efisien, dan tidak membingungkan. Contoh nyata, aplikasi seperti WhatsApp memiliki tampilan yang sederhana, sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan, bahkan orang yang tidak terlalu paham teknologi. Kesimpulannya, faktor manusia dalam IMK sangat penting untuk diperhatikan. Manusia memiliki keterbatasan dan kelebihan, begitu juga dengan komputer. Namun, keduanya dapat saling melengkapi untuk menghasilkan sistem yang lebih baik. Dengan memahami faktor manusia tadi, semoga kita dapat merancang sistem yang lebih efektif, efisien, dan mudah digunakan. Terima kasih.